Baik, saya Sri Putri Rezeki dengan NIM G1S12509. Saya akan membahas materi terkait analisis ion logam yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Kemudian saya meminta kepada GPT untuk referensi jurnal yang dapat diberikan, ya tentunya jurnal terpercaya terkait analisis ion logam yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Kemudian GPT memberikan referensi berbagai jurnal. Yang saya pilih adalah jurnal nomor 2 yang tentunya sudah saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Ketika sudah ditranslate, judulnya menjadi Kemajuan dalam Analisis ICP MS Mineral dan Logam Berat di Pengobatan Tradisional. Ini jurnalnya telah terdaftar di Simago dengan kuartil 1. Kemudian, pada jurnal tersebut terdapat kutipan logam berat tidak hanya merupakan komponen toksik yang menjadi perhatian umum di masyarakat saat ini, tetapi juga merupakan komponen efektif dalam obat tradisional. Terdapat kasus logam berat yang melebihi standar dalam obat-obatan. Pembatasan logam berat dan peningkatan standar kendali mutu merupakan dilema utama yang mengaruhi proses internasionalis. Bagian ini menegaskan bahwa logam berat tidak hanya dipandang sebagai racun, tetapi juga dapat menjadi komponen efektif dalam farmakologi obat tradisional. ICP-MS sebagian besar menggunakan spektrometer massa Kodaprol yang dapat mengukur massa berbagai unsur secara cepat dan berkelanjutan. Saat ini, spektrometer ini dapat digunakan untuk menganalisis lebih dari 70 unsur. Batas deteksinya lebih dari 70 unsur dalam larutan. ICP-MS adalah teknologi analisis multi-unsur anorganik dengan plasma yang berhubungan secara induktif sebagai sumber ion. Nah, kemudian dari materi tersebut, saya melampirkan jurnal. Kemudian, saya bertanya kepada GPT, berikan rumus sama saya dengan format bagaimana yang membahas analisis ion logam dengan ICP-MS. Kemudian, GPT memberikan 5 rumus sama saya. Rumus sama saya yang saya pilih yaitu nomor 5, bagaimana hasil analisis ion logam menggunakan ICP-MS dapat dimanfaatkan untuk menyusun batas aman kandungan logam berat dalam setiap farmasi tradisional. Untuk menemukan jawabannya, saya memakai jurnal pembanding yang sudah diterjemahkan, di mana judulnya berjudul Metode Survei ICP-MS Multi-Elemen sebagai Alternatif Uji Batas Logam Berat untuk Bahan Farmasi dengan akreditasi kuartil 2 pada Simago. Pada kutipan jurnal, ICP-MS menawarkan batas deteksi yang sangat rendah yang berkisar subbagian per miliar hingga subbagian per triliun untuk sebagian besar unsur. Selain itu, batas deteksi ini secara luas tercapai untuk hampir semua elemen di seluruh tabel periodik. Mengingat deteksi yang unggul dan luas, kemampuan ICP-NS dan umum ketersediaan ini dan juga karena keterbatasan melekat pada ujian logam berat yang ditemukan oleh USP, YP, BP, dan jenis survei multi-elemen. Metode ICP-NS telah dikembangkan. Metode ini tidak hanya mencakup beberapa elemen pembentuk sulfida terbatas seperti dilakukan oleh berbagai farmakope, tetapi hampir semua elemen termasuk Hg kecuali H, C, N, O, S, C, L, F, dan unsur inert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain unsur-unsur yang dapat dalam tanah seperti C, Na, K, Ca, dan lain-lain, hanya unsur penting dalam farmasi yang terdeteksi di atas tingkat ppm dalam sampel ini adalah RH. Penggunaan metode tersebut, suatu metode menggunakan metode yang sangat canggih dan instrumen lahas sebagai alternatif dari uji kimia basal yang tampak ekonomis yang telah digunakan beberapa dekade akan dilihat oleh orang lain sebagai teknologi yang berlebihan. Logam menarik secara farmasi dan bahkan hampir semua unsur dalam periodik pemulihan speaker yang sangat baik dicapai untuk semua sampel yang digunakan. Ketersediaan CPMS di labor memberikan metode yang cepat, sensitif, tepat sederhana, dan spesifik terhadap unsur dari alternatif semi kuantitatif ke kuantif untuk ujian logam berat USP. Terkait kutipan beberapa yang jurnal ada pada jurnal banding, dapat diparafrase atau ditarik. Maknanya, logam berat tidak hanya merupakan komponen dioksid, tapi juga merupakan komponen efektif dalam obat tradisional. Bahan obat tradisional seringkali mengandung beberapa mineral dan logam berat mempelajari kandungan dan distribusi unsur organik dalam obat tradisional. Jadi, pada bagian pendahuluan tadi, disebutkan bahwa logam berat tidak hanya merupakan komponen toksik yang menjadi perhatian umum di masyarakat saat ini, tetapi juga merupakan komponen efektif dalam obat tradisional. Bahan obat tradisional berasal dari tumbuhan, hewan mineral, dan olahannya seringkali mengandung beberapa mineral dan logam. Bacaan ini
Ini menegaskan pentingnya analisis unsur anorganik termasuk ion logam dalam memahami peran farmakologis maupun toksikologi suatu obat. Dan selanjutnya jelaskan bahwa sebagai komponen penting dari dasar monitoring sifat obat, unsur renik berkaitan erat dengan sifat obat, khasiat dan reaksi obat yang merugikan. Oleh karena itu, penentuan unsur renik yang akurat sangat penting untuk studi farmakologi. Bagian ini menjelaskan bahwa analisis ion logam dengan metode ICP-MS berfungsi untuk memberikan data kuantitatif yang akurat mengenai kadar logam pada bahan obat. Sehingga hasil analisis tersebut dapat dijadikan dasar dalam menentukan standar mutu, menilai keamanan, dan merumuskan batas aman kandungan logam berat dalam sediaan farmasi. Dengan demikian, analisis ion logam melalui CPMS tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap farmakologi, toksikologi, dan regulasi dalam bidang farmasi. Analisis ion logam dengan ICP-MS memiliki peran sentral dalam bidang farmasi, khususnya pada obat tradisional dan sediaan farmasi. Unsur ini terbukti berkaitan erat dengan hasil maupun efek merugikan obat, sehingga penentu kadarnya secara akurat melalui ICP-MS diperlukan untuk studi farmakodinamik, menjamin keamanan penggunaan, serta merumuskan diperlukan standar aman logam berat. Dengan demikian, kesimpulannya, hasil analisis logam melalui ICP-MS bukan hanya memberikan data laboratorium, tetapi juga menjadi dasar ilmiah dalam penyusunan regulasi, penetapan standar mutu, dan perlindungan pasien terhadap risiko toksisitas logam dalam sediaan farmasi. Berikut materi saya.